Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah fid din rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, al musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi yang indah ini kembali Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bisa hadir di rumah Allah ini. Lalu kemudian kita setelah melaksanakan ibadah fardu subuh, kita duduk sejenak dalam majelis ini menambah ilmu, membekali diri. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi cahaya dalam hidup kita dan pembimbing di dalam perjalanan menujunya. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan pula untuk junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mampu membuktikan kecintaan kita kepadanya, cinta yang akan memberikan manfaat bila mana cinta ini kita buktikan, cinta yang akan menghadirkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat bila mana kita berusaha untuk membuktikannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita untuk bisa menunjukkan bahwa kita benar-benar mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwafillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Tajrid at-Tauhid, masuk kepada bagian yang kedua, yaitu pemaparan tentang syubhat-syubhat para pemuja kubur atau kuburiyun dan disertai bantahan-bantahan terhadap mereka. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan syubhat yang pertama, bolehnya bertawassul kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan minta tolong kepadanya setelah dia meninggal dunia. Setelah meninggal dunia. Lalu di antara dalil yang digunakan dalam bab ini adalah seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dia minta kepada Allah, minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didoakan agar Allah sembuhkan penyakitnya. Lalu kemudian Nabi berkata, jika engkau ingin aku doakan, namun jika engkau bersabar itu lebih baik untukmu. Lalu kemudian dia meminta agar didoakan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berwuduk dan menyempurnakan wuduknya, lalu kemudian untuk berdoa dengan doa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian hadis ini pun sudah kita sampaikan bahwa bantahannya bahwa hadis ini tidaklah berbicara tentang bolehnya meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dia wafat. Tidak boleh. Karena hadis ini hadis ini adalah hadis di mana dia datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi hidup. Tidak bisa dijadikan sebagai dalil bolehnya kita meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dia meninggal dunia. Nah, kita sudah sebutkan bantahan-bantahannya kemarin.
kita masuk kepada syubhat yang kedua. Di antara syubhatnya bolehnya syubhatus tsaniyah istidlaluhum ala jawazil istighatsati bil amwat. Di antara dalil mereka bolehnya meminta kepada yang sudah meninggal dunia. Bolehnya meminta kepada yang telah meninggal dunia dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 15. Disebutkan dalam kitab Mizanul I'tidal, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mereka jadikan sebagai dalil untuk bolehnya meminta kepada yang telah meninggal. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi. Ada orang yang datang dari kaumnya Nabi Musa meminta pertolongan kepadanya untuk bisa membantunya atas musuhnya. Ini kan kisah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa tidak sengaja memukulnya, lalu kemudian orang itu meninggal dunia. Nah, ikhwah fillah, ini ayat yang pertama di antara dalil yang mereka gunakan, bolehnya meminta kepada yang meninggal. Yang kedua, hadis syafaat. Hadis syafaat itu kan hadis yang sangat panjang, hadis yang mana kita tahu di saat di hari kiamat kala semua orang dalam kondisi menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang datang kepada Nabi Adam alaihissalam agar diberikan syafaat. Nabi Adam menolak nafsi-nafsi karena merasa mempunyai kesalahan dan tidak sanggup minta kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, Nuh juga mengatakan kalimat yang sama. Kemudian kepada Nabi Isa alaihissalam, kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang terakhir mereka datang kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Lalu kemudian Nabi Muhammad mengatakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah setinggi-tingginya pujian. Lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad, irfa' ra'sak, ya wahai Muhammad, angkat kepalamu, sal tu'ta wasfa' tusaffa'. Dikatakan kepada beliau, ini hadis syafaat at-tawil fi yaumil qiyamah. Nah, ini yang kedua, mereka berdalil dengan hadis syafaat ini. Yang ketiga adalah perkataan Hajar yang mengatakan kepada Ibrahim alaihi assalam. Hadis Bukhari, kisatuha ma Ibrahim alaihi salam, in kana indaka khair aw ghawath. Saat Hajar ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail. Ikhwah fillah rahimakumullah. Maka inilah tiga yang menjadi dalil mereka. Hadis ayat yang pertama dalam surah Al-Qasas tentang kisah Nabi Musa bersama kaumnya. Yang kedua hadis syafaat yang panjang berbicara tentang permintaan manusia nanti di hari kiamat. Yang ketiga tentang perkataan Hajar. Apakah ini benar? Bisa dijadikan dalil bolehnya meminta kepada yang mati? Nah, dijawab oleh Syekh Faisal. Yang pertama, kata beliau, ayat dalam surah Al-Qasas ayat 15 itu annal ayah. Adapun ayat yang dijadikan mereka dalil itu innama hiyal khabar an hadzal Israil. Ini hanya berita yang datang dari Allah tentang seorang Bani Israel ini. Walaysa huwa mimman yuhtajju bi af'ali. Bukanlah sebagai dalil yang dia datang untuk dijadikan hujjah dengan perbuatan. Ini khabar yang datang dari Allah tentang seseorang yang datang kepada Nabi Musa, fastaghathahu alladhi min syi'atihi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwi. Ini berita, kata Syekh Faisal, yang datang dari Allah tentang seorang laki-laki dari Bani Israel ini. Bukanlah sesuatu yang dijadikan hujjah dengan perbuatan dia. Maka Musa telah mengatakan, waqad qala Musa alaihissalam lahu innaka laghawiyyum mubin. Innaka
lagawiyyun mubin. Jadi bukanlah ayat yang dijadikan sebagai hujjah terhadap perbuatannya, tapi ayat ini sebagai kabar yang datang tentang salah seorang dari Bani Israel ini. Nah, sama kata Syekh Faisal, wa mithlu qawlu Hajar, perkataan Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, innahu laisa bihujjatin fis syara'. Tidak bisa dijadikan hujjah perkataan Hajar itu. Ya, tidak bisa dijadikan hujjah dari perkataan Hajar kepada suaminya Ibrahim alaihissalam. Terkadang memang lebih banyak kepada hikayat, kepada cerita. Dalilnya tidak ada masalah, tapi penempatan dalilnya yang tidak berada pada tempatnya. Ikhwatal kiram, lalu yang kedua kata Syekh Faisal, anna hadzal istighatha yang kita dapatkan, fastaghathahu alladhi, istighatha ini innama takunu fi halil hayati wal hudur. Minta tolong itu kepada Nabi Musa alaihissalam itu adalah di saat apa? Di saat Nabi Musa hidup apa mati? Hidup, ya. Pada saat hidup, ya. La fi halil maut wal ghaibah. Bukan pada kondisi keadaan kematian atau tidak ada. Bal fi halil hayati wal hudur. Fa in istaghathat al-Israili bi Musa kana indama ra'ah. Ya. Fa in istaghathat al-Israili bi Musa kana indama ra'ah. Jadi istighatsahnya seorang dari Bani Israel ini itu Musa hadir, Musa tahu dan Musa nampak begitu, ya, hadir bersamanya dan dilihat oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi tidak ketika Musa telah meninggal dunia, bukan, tapi ketika itu Nabi Musa di tengah-tengah mereka dan Nabi Musa bersamanya. Ini tidak bisa kini dijadikan sebagai dalil untuk bisa bolehnya seseorang meminta kepada yang mati kepada seorang setelah dia meninggal dunia. Nah, Nabi Musa di saat dia didatangi oleh kaumnya hadir langsung datang kepada Musa alaihissalam. Ya. Begitu juga dengan perkataan Hajar kepada Ibrahim alaihissalam. Wa kadzalika Hajar indama sami'at sautan. Ibrahim ada, ya, Ibrahim bersamanya. Begitu juga istighatsatun nas bir rasul fi arasatil qiyamati fi hadratihi wa qudratihi ala du'a'illah wa syafa'ati indah. Apalagi nanti di hari kiamat, permintaan orang kepada Nabi Muhammad SAW pada keadaan yang sangat dahsyat tersebut itu di tengah-tengah Nabi, dan itu berada di hadapan Nabi SAW, dan di saat Nabi diberikan kesempatan untuk berdoa dan memberikan syafaat. Jelas, ya? Jadi ayat ini tidak bisa kita jadikan sebagai dalil bolehnya meminta kepada yang meninggal dunia. Nah, tidak bisa, karena kisah Nabi Musa bersama kaumnya tadi itu hadir di tengah-tengah mereka. Bukan Musa telah meninggal dunia, bukan Musa di saat itu telah wafat, bukan, tetapi ada di tengah-tengah mereka. Nah, dan begitu juga apa yang terjadi di hari kiamat. Mereka datang kepada Nabi SAW itu dalam kondisi Nabi diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berdoa dan memberikan syafaat. Wa taswiyatu baina halil hayati wal mauti min abtalil batil. Menyamakan kondisi antara saat datangnya kaum Nabi Musa kepada dia, itu kan masih hidup, di saat Hajar berkata kepada Ibrahim itu saat masih hidup, dan di saat nanti orang-orang di hari kiamat datang kepada Muhammad SAW, di saat itu Nabi bisa dan memberikan kesempatan untuk memberikan syafaat. Itu membandingkan, menyamakan dua keadaan yang berbeda antara kondisi dia hadir bersamanya dan hidup di tengah-tengah mereka dengan kondisi yang telah meninggal dunia, itu dua hal yang berbeda dan itu tidak bisa kita samakan. Jelas sampai di sini?
Bagi jelas ya. Jadi tidak bisa kita samakan kondisi Nabi nanti di hari kiamat dengan kondisi Nabi setelah wafatnya, dan itu masih kita di dunia ini, itu berbeda. Begitu juga yang didengar dari Hajar kepada Ibrahim atau yang dikatakan oleh kaum Nabi Musa kepadanya, itu saat hidup, saat sama-sama berada ya di tengah-tengah mereka. Ini tidak boleh kita bawakan sebuah kiasan menyamakan dua hal yang berbeda ini. Nah, kenapa sih ya kita sulit untuk menerima apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam, lalu kemudian kita memilih sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa juga kita bertahan kepada ego, kepada pendapat yang tidak berjalan seiring dengan apa yang dikatakan oleh dua panduan dalam agama kita ini. Nah, orang-orang yang suka meminta kepada yang mati, ya ini sesungguhnya dalam kesesatan. Sesat. Ya, orang udah mati kok bisa minta tolongi. Ya bagi orang udah mati kok masih bisa kok masih bisa kita datang untuk minta tolong. Nabi jelas-jelas mengatakan kalau anak Adam meninggal dunia terputus seluruh kebaikan dan amalnya. Nah, masalahnya di situ tadi, di mana mereka menganggap kehidupan mereka itu ya sama dengan kehidupan di dunia ini. Tidak. Kehidupan akhirat itu tidak sama. Maka sama ketika dengan kehidupan dunia ini. Nah, sekali lagi ya, hentikan segala bentuk sikap yang suka meminta-minta kepada yang telah meninggal dunia. Ya fulan, ya ilan, ya fulan, sebutkan nama-namanya. Jangan. Mereka sudah meninggal dunia. Minta itu hanya kepada Allah, tidak minta kepada mereka. Mereka makhluk seperti kita. Mereka tidak punya apa-apa dan tidak punya kemampuan. Ya, maka inilah yang patut untuk kita pahami bersama, bahwa tiga dalil yang mereka katakan tadi. Pertama apa? Dalil yang dipakai pertama, dalil kisah seorang Bani Israel yang datang kepada Musa untuk minta tolong atas musuhnya. Yang kedua, perkataan Hajar kepada Ibrahim. Yang ketiga adalah permintaan semua orang kepada Muhammad nanti di hari kiamat kelak agar diberikan syafaat. Nah, ketiga dalil ini tidak bisa kita jadikan hujjah, ya, dibolehkan seseorang minta kepada yang telah meninggal dunia. Apa sebab? Karena kisah Bani Israel tadi, berita yang datang menguatkan tidak dijadikan hujjah tentang perbuatannya. Hajar itu berada di tengah-tengahnya. Kemudian begitu juga dengan istighatsah yang datang kepada Nabi SAW. Nah, itu tidak bisa untuk kita jadikan. Jelas ya? Jadi ini hal-hal yang patut untuk kita pahami bersama. Nah, dalam kehidupan di dunia ini kita akan mengalami di mana terjadinya hal-hal yang seperti kita sampaikan ini. Maka sungguh sangat tersesat orang-orang yang meminta kepada yang telah meninggal dunia. Sungguh tersesat. Jangankan meminta setelah meninggal, minta dia masih hidup saja, kalau dalam kondisi dia gaib, ya maka perlu kita melihat, ya perlu kita tahu begitu. Maka sekali lagi wafillah rahimakumullah, kita belajar dan semoga kita selamat dari penyimpangan akidah ini. Jelas ya, ini tiga dalil Pak Yogi yang digunakan untuk bolehnya seseorang meminta setelah meninggal dunia. Nah, dengan tiga dalil ini, dan tiga dalil ini tidak bisa kita jadikan patokan bolehnya meminta kepada yang telah meninggal dunia. So di sini paham Pak Yogi? Ya, jadi kita sekali lagi ya, tidak dalam bab ini kita tidak boleh bermudah-mudah dan tidak boleh kita
tasahul ya. Seorang yang telah meninggal dunia habis kisah hidupnya, tinggal lagi mendapatkan balasan apa yang telah ia kerjakan. Ya ikhwafillah, meminta kepada yang hidup saja belum tentu dapat, apalagi minta yang sudah mati, ya kan? Belum tentu dapat apalagi. Minta kepada yang hidup sering kita kecewa, ya kan? Minta kepada yang hidup sering kita, ya aduh, kenapa saya nggak dapat? Padahal saya sudah berharap, rasanya dia mampu untuk memberikan itu. Begitulah manusia. Apalagi telah meninggal dunia, sekali-kali dia tidak punya kemampuan apa-apa untuk bisa memberikan itu. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri pun telah tertutup kemudahan itu sendiri. Barakallahu fikum. Ini syubhat yang kedua. Insyaallah kita besok masuk kepada syubhat yang ketiga. Ya, lebih kurang ada ayat yang juga digunakan oleh mereka untuk melegalkan subhat-subhat mereka, sehingga mengajak orang untuk datang ke kuburan, meminta kepada kuburan. Waliyadzubillah. Ya, semoga Allah SWT jauhkan kita dan anak keturunan kita dari perbuatan yang seperti ini. Ya, dari perbuatan yang seperti, makanya Nabi SAW menyuruh kita untuk menutup celah-celah kesyirikan itu, sehingga tidak memuja kubur dan tidak menjadi orang-orang yang menghidupkan atau orang-orang yang cara salah dalam menempatkan diri di dalam melakukan agama ini. Para pemuja kubur itu adalah orang-orang yang berada dalam kesesatan, orang-orang yang berada dalam penyimpangan-penyimpangan. Maka perlu kita ingatkan dan perlu kita berikan nasihat agar tidak berlarut-larut dalam perbuatan yang buruk itu. Segera kembali, segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara